Di bumi ini, tentunya tidak asing dengan benda yang bernama magnet. Benda yang memiliki medan magnet dan dua kutub ini dapat menarik benda-benda yang mengandung unsur logam. Kita dapat menemukan magnet di mana saja, misalnya di toko mainan, toko bangunan. Bahkan di bumi yang kita pijak ini terdapat sumber medan magnet yang sangat banyak. Pada magnet terdapat dua kutub, yaitu kutub utara yang selalu mengarah ke utara dan kutub selatan yang selalu mengarah ke selatan. Bahan magnetik adalah suatu bahan yang memiliki sifat kemagnetan dalam komponen pembentuknya. Menurut sifatnya, terhadap adanya pengaruh kemagnetan, bahan dapat digolongkan menjadi 5, yaitu diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ferromagnetik dan antiferromagnetik. Ferromagnetik adalah sebuah fenomena di mana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan satu dari bentuk kemagnetan yang paling kuat. Ferromagnetik merupakan bahan yang memiliki nilai suseptibilitas magnetik positif yang sangat tinggi. Ciri-cirinya: tetap bersifat magnetik sehingga sangat baik sebagai magnet permanen. Yang kedua, jika selenoida diisi bahan ini akan dihasilkan induksi magnetik yang sangat besar, bisa hingga mencapai ribuan kali. Permeabilitas bahan ini senilai dengan mu lebih besar daripada mu 0. Yang ketiga, memiliki suseptibilitas positif dan sangat besar nilainya. Adapun bahan mineral yang ada di bumi ini yang mengandung sifat ferromagnetik adalah magnetit dan maghemit. Pada kehidupan sehari-hari, sifat dari bahan ferromagnetik juga biasa digunakan pada bel listrik. Pada rangkaian bel listrik, inti besi dililit kawat dengan tujuan memperkuat medan magnetik di sekitarnya. Rangkaian bel listrik sederhana ditunjukkan seperti gambar berikut. Ketika saklar ditekan, arus listrik mengalir dari sumber tegangan menuju pegas baja dan mengalir ke kumparan kawat yang melilit pada magnet U. Arus listrik yang mengalir pada kumparan menyebabkan induksi elektromagnetik pada besi U sehingga bersifat magnet dan menarik besi lunak yang melekat pada pegas baja. Akibatnya, pegas baja memukul bel sehingga bel berbunyi. Pada saat yang sama, ketika bel berbunyi, hubungan antara interruptor dan sumber tegangan terputus sehingga besi U tidak bersifat magnet lagi dan pegas baja kembali ke keadaan semula. Pada bahan ferromagnetik, banyak spin elektron yang tidak berpasangan.
Masing-masing spin elektron yang tidak berpasangan ini akan menimbulkan medan magnetik, sehingga medan magnet total yang dihasilkan oleh satu atom menjadi lebih besar. Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik sangat kuat, sehingga interaksi di antara atom-atom tetangganya menyebabkan sebagian besar atom akan sejajar dengan dirinya membentuk kelompok-kelompok. Kemudian, kita juga mengenal sifat bahan antiferromagnetik. Pengertian antiferromagnetik. Antiferromagnetik merupakan gabungan momen magnetik antara atom-atom atau ion-ion yang berdekatan dalam suatu golongan bahan tertentu akan menghasilkan pensejajaran antiparalel. Di dalam bahan antiferromagnetik, gaya-gaya yang bekerja di antara atom-atom yang bersebelahan menyebabkan momen-momen atomik tersusun dalam konfigurasi yang antiparalel. Ciri-ciri antiferromagnetik. Pada antiferromagnetik, jika jumlah momen magnetik dari subdomain paralel dan antiparalel mengganti satu sama lain pada material yang seharusnya ferromagnetik, nilai suseptibilitasnya sangat kecil, mendekati substansi paramagnetik. Arah medan antiferromagnetik. Pada bahan antiferromagnetik, susunannya dwikutubnya sejajar namun berlawanan arah. Karena susunan dwikutubnya berlawanan arah, maka momen-momen magnetiknya saling menghilangkan. Maka, secara keseluruhan, ion-ion yang mengandung sifat ini tidak memiliki momen magnetik. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai ferromagnetik dan antiferromagnetik. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kelompok kami dan bagi kawan-kawan sekalian. Dan pesan kelompok kami untuk teman-teman, jangan pernah puas dengan apa yang telah kami sampaikan, karena yang memuaskan itu terkadang membuat teman-teman tidak ingin mencari referensi yang lain untuk membaca dan belajar lebih dalam lagi. Minasan, arigatou gozaimasu.